Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Pimpinan dan juga jamaah Masjid Salahuddin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat melakukan berbagai macam ibadah, mulai dari sahur, puasa, sholat, jamaah dan sebagainya. Semoga berbagai macam ketaatan yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar potongan ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setiap manusia harus tahu dari mana kita berasal, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari Allah, yang menciptakan Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah dengan cara mempunyai ilmu dan amal. Maka Quran mengatakan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah perkara yang baik, lalu setelah itu lakukan tugas wa'malu sholihah. Makan, pilih dari makanan yang memang baik, mengandung unsur-unsur yang baik yang dibutuhkan oleh badan, dengan cara yang baik, dan jenis makanan yang baik dengan cara-cara makan yang baik. Artinya betapa agama ini memandang bahwa makan ini penting. Pentingnya di mana? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mempunyai ilmu dan punya amal. Untuk mendapatkan ilmu agar bisa mendengarkan, memahami, hadir di majelis ilmu, itu butuh energi, butuh tenaga. Berawal dari makanan-makanan yang baik, diperoleh dengan cara yang baik, ketika dikonsumsi akan berpengaruh yang baik. Tapi ketika makanan itu dicari dengan jalan yang tidak benar, atau makanan itu oleh agama dikatakan ini haram, maka hati-hati. Makanan itu akan berpengaruh besar. Rasul mengatakan daging yang tumbuh dari perkara yang haram, tidak ada yang lebih pantas kecuali daging itu dipanggang di api neraka. Ketika kita mendapatkan rezeki dari sesuatu yang tidak halal, kita berikan kepada anak kita. Misal dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, hasil berbohong, pertama kali dimangsa anak kita adalah diri kita. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga memberikan rezeki kepada anak kita dari jalan yang tidak baik, pertama kali yang akan dimangsa adalah diri kita. Ketika kita memberikan kepada anak-anak kita rezeki yang baik, makanan yang baik, maka yang diuntungkan juga diri kita. Satu peristiwa di Jalan Monjali, seseorang yang memanjakan anaknya dengan jalan yang kurang baik, singkat cerita tumbuh menjadi anak yang tidak baik di sekolah, suka bolos. Akhirnya suatu ketika puncaknya baru kelas 2 SMA dia sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang kriminal.
Yang satu anak seorang tukang parkir. Tukang parkir ini ada perjanjian dengan satu toko. Pokoknya warung rame nggak rame kamu saya kasih 50.000 ya. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Tenang lho ya. Oh nggih, kebetulan di awal kali warung ini, toko ini masih sepi, dia tetap dikasih 50.000. Singkat cerita, toko ini menjadi besar. Yang parkir banyak. Akhirnya sehari bisa sampai mendapatkan 250-an ribu. Kata temennya yang lain bilang, oh, wes torke separuh ae sampai. Oh, sampean juga separuh, sampean kan sing kesel. 250 kan lumayan. 125.000 kan. Wes torke separuh sampai banget iku sampai. Oh. Katanya tukang parkir, oh ndak. Dulu saat ini sepi saya dikasih 50.000. Hari ini rame saya nggak boleh berkhianat. Karena ini kaitannya dengan anak saya, dengan istri saya. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, anak yang tidak benar tadi, tukang parkir yang satunya lagi, malam-malam hari dia ikut sama temennya mengedarkan uang palsu. Uang palsu. Dia beli kacang, terus diambillah uang palsu ini diberikan kepada pedagang kacang ini. Pedagang kacang ini kan sangat hafal sekali mana uang asli, mana uang palsu. Akhirnya diraba ini uang palsu. Kata pedagang kacangnya bilang, Mas, kula ajeng pados rezeki Mas, nyuwun duit sing leres mawon. Nek kurang mboten napa-napa, kula ikhlas. Sing penting aja duit niki. Dua orang yang pakai sepeda motor ini yang ngasih uang palsu beli kacang ini justru malah mendorong tukang kacang ini, didorong, kemudian uang daripada pedagang kacang ini diambil sama anak yang rezeki nggak benar itu tadi. Setelah diambil, untung pedagang kacangnya melek teknologi ya. Akhirnya dia membawa HP yang sudah ada kameranya, difotolah motornya, cekrek. Kemudian dilaporkan ke Polda DIY. Dicari. Akhirnya jadi buronan polisi, ketangkep. Bapaknya datang ke tempat saya, bercerita tentang asal mula. Dan beliau tobat katanya. Ini hasilnya. Hasil kenapa? Hasil memberikan nafkah kepada anak-anak dengan jalan yang tidak baik. Yang satunya subhanallah anak tukang parkir hafid Al-Quran. Karena jujur, kita sering mengambil jalan pintas seakan itu menyelesaikan masalah, justru itu malah semakin menambah masalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pentingnya makanan. Maka makanan ini menjadi barokah dan tidaknya tergantung cara kita mencarinya, juga cara kita memakannya. Ketika kita mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki, kata Rasul, al-wudu'u qabla ta'am yang fil faqr. Ketika engkau sebelum makan, kau berwudu terlebih dahulu. Umumnya orang kalau wudu mau sholat, kata Rasul, kalau terbiasa sebelum engkau makan, engkau berwudu lebih dahulu. Yang fil faqr itu makanan berkontribusi menjauhkan kita dari kefakiran. Wa ba'dahu yang fil lamam. Sedangkan engkau berwudu setelah makan walaupun belum batal wudunya, engkau berwudu lagi. Itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Maka sampai-sampai tentang makanan ini Rasul mengatakan, idza hadara al-asya wal isya fabda bil asya. Ketika kamu mau sholat isya, kemudian ketika kamu mau sholat isya ternyata istrimu sudah menghidangkan sesuatu, Pak, udah mateng ini Pak, gorengan udah mateng nih, jenengan bertamu, wah pun mateng niki, pun anget. Bagaimana baiknya?
Rasul mengatakan fabda'u bil asya, makanan itu makan dulu. Karena makanan dari orang yang dermawan ini juga bagus untuk diri kita. Maka Imam Syafi'i kalau beliau mendapatkan makan dari orang yang memang dermawan, beliau makannya banyak. Karena makanan dari orang yang dermawan jadi obat. Tapi makan dari orang pelit ini penyakit. Hati-hati kalau dengan orang yang pelit, nanti hitung-hitungannya malah kon balik ke 3 kali lipat sampean. Pernah Imam Syafi'i datang ke satu orang suruh nginep. Beliau sudah menulis banyak kisah, banyak cerita, banyak juga kisah psikologi seseorang dan sebagainya. Kemudian dalam catatannya kalau orang seperti ini harusnya itu orang pelit. Tapi ternyata enggak. Subhanallah, monggo imam, monggo ngendep di sini. Sudah enggak usah mikirkan itu. Pikir Imam Syafi'i, wah kitab saya yang keliru ini. Akhirnya dirobek kitabnya. Wah ternyata saya yang keliru. Tapi yang terjadi ketika 3 hari Imam Syafi'i pamitan, apa yang terjadi? Orang itu bilang, mohon maaf Imam Syafi'i, itu nampan sewanya segini, itu yang ngantar segini, itu harganya segini. Oh Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i ternyata nggak bisa makan di waktu itu. Tapi ketika beliau bertamu di muridnya namanya Imam Ibnu Hambal, beliau makannya banyak. Sampai putrinya bingung, loh bener ini Imam Syafi'i kok makannya banyak? Katanya Riyadhah, tapi kenapa makannya banyak? Akhirnya Imam Ibnu Hambal bertanya, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau makannya banyak? Sampai anak saya heran, kenapa seorang Imam Syafi'i kok makannya banyak? Apa kata Imam Syafi'i? Karena engkau dermawan. Makanan yang kau keluarkan karena engkau dermawan itu sebagai obat. Maka semalam aku tertidur bisa menyebabkan sekian masalah dalam mimpiku. Kenapa? Barokah makanan yang dari orang yang dermawan tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan, maka kita harus menimbang dan mengutamakan pentingnya makanan. Karena makanan kan jadi darah. Ada satu tempat, apa ya kalau orang Jogja bilang, apa ya kalau ini kayak pasar kembang itu apa namanya? Lokalisasi. Ada satu pernah lokalisasi, bayangkan. Lokalisasi, semua ustadz tertolak sudah. Kiai tertolak, ustadz tertolak. Tidak boleh masuk semua. Ada seorang santri diam di situ. Dia tidak ceramah, dia tidak khutbah. Dia setiap hari hanya memasak, bacakan Al-Quran, bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Seusai dia khutam Al-Quran, ia peroleh makanan itu dari perkara yang baik, dihidangkan dengan baik. Subhanallah. Tidak lama kemudian lokalisasi itu ternyata mendapatkan hidayah orang-orangnya. Kenapa? Barokah makanan ini. Maka setelah didoain ya sebarkan ke tetangga-tetangganya. Lah makanan ini akan mengubah, karena masuk menjadi darah, akan mengubah pemikiran, mengubah mindset yang sangat luar biasa. Akhirnya yang awalnya tidak terjangkau oleh ulama, tidak jangkau oleh para dai, dengan santri yang mau ridho, tidak banyak bicara, dia riyadhah, hanya mengasih sedekah, tidak pakai khutbah, kasih sedekah sebelumnya didoain lebih dahulu, bacain Al-Quran. Subhanallah. Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiam di situ mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Yang kalau panjenengan dengan istri panjenengan ketika memasak dibacakan bismillah terlebih dahulu, jenengan akan melihat bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan makanan dan juga dengan puasa. Rasul mengatakan walisaimin farhatani. Bagi mereka yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan
idza iftarihi, ketika dia berbuka. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ateis. Seorang ateis ini penggemar kuliner. Dia meloncong ke hampir semua negara mencari kuliner terlezat. Tapi yang terjadi ketika ia sampai di Jakarta pada waktu itu bulan Ramadan, ia terheran-heran ketika keluar dari hotel ada anak kecil makan dengan lahapnya, menunggak dengan gak seperti air Demak yang banjir hari ini ya, langsung klok 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 klok. Orang ini sampai mangan opo iki bocah cilik iki jan. Mangan opo? Lho mangan kok iso ekspresine enake pol. Padahal dia sudah keliling dunia. Kuliner yang paling lezat saja dia tidak bisa berekspresi seperti itu. Lalu ditanya, "Kowe mangan opo?" Terus Jawa. "Mangan telo." Bayangkan nanya telo. Opo kuwi sing diombe? Teh manis. Minum teh manis lezatnya luar biasa, makan telo godok luar biasa. Apa yang menjadikan makananmu enak? Dia coba, ora enak nih. Tapi kenapa dia merasakan sangat lezat? Dia mengatakan, karena saya berpuasa. Akhirnya sang ateis anti Tuhan ini, yang tidak punya Tuhan ini, kemudian kepingin poso. Yang jenenge poso karo ramangan beda. Orang kalau nggak makan bisa 2 hari 3 hari nggak makan kuat. Tapi ketika niat berpuasa jam 8 wis mulai, aduh, kok kerucuk-kerucuk ya, kok ngantuk ya, kok lemes ya, kok angop ya. Iya, kenapa? Karena ada goda nafsunya. Wis niat apik ya ada godaannya. Orang biasa kok cerita orang dino ramangan ki biasa ngerokok tok ngono ya, ono sing ngono-ngono. Ah ngerokok wis, ana semeni, anggere wis ngopi ya wis. Apa yang begitu? Subhanallah, akhirnya sang ateis ini kemudian berusaha untuk bisa puasa. Pertama jam 8 gagal, jam 10 gagal, jam 12 gagal, jam 4 sore tinggal 2 jam gagal. Kurang lebih 8-9 hari baru bisa puasa sampai sore ini sang ateis ini. Begitu ia lulus sampai maghrib, apa yang dirasakan? Betul-betul nikmatnya luar biasa, karena perjuangannya luar biasa. 5 menit itu sangat berat. Aduh, kok ora maghrib ya, didelok kok ora jame, kok ora malih-malih ya iki. Wah, akhirnya singkat cerita lulus ini dia. Betul sudah lulus, maghrib tung bleng bleng dia makan. Kata ustadznya, doa dulu, kon donga. Nikmatnya luar biasa. Terus dia mengambil kesimpulan, wah, ini agama yang benar ini. Ini berarti yang diajarkan Islam itu benar. Bayangkan kenikmatan dunia saya peroleh, apalagi nanti nikmat akhirat. Bayangkan, seorang penjajah kuliner saja mendapatkan hidayah karena berbuka puasa. Maka ketika panjenengan berbuka puasa, baiknya tidak tergesa-gesa. Apa tidak tergesa-gesa? Jangan kemudian yang satu teguk terus sholat. Ketika jenengan merampungkan hidangan yang ada, yang penting jangan berlebihan, dan waktu sholatnya masih panjang, para malaikat bertasbih, beristighfar untuk orang yang sedang menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita dibawa oleh nafsu, wah men kita orang ngeleh, wah men kita ahli ibadah, ya kan? Terus satu teguk sudah sulos, naikkan komat. Orang ngerti ya, sing kono ki mikul semen, sing kono ki entes ngarit, butuh mangan sik. Kadang-kadang egois begitu kan? Pokok itu baru, naik dulu. Apa itu? Itu namanya balas dendam. Bukan balas dendam. Raga kita juga punya hak untuk disegarkan. Kadang sering terjadi hal baik tapi ditunggangi oleh hawa nafsu. Akhirnya coba bayangkan, dia marah-marah dengan semua jamaah gara-gara apa? Jamaahnya makan. Tadi yang ngadain buka bersama siapa? Takmir.
Begitu Jawanya makan, yang marah-marah ya apa? Takmir lagi. Loh piye karepe iki? Loh takmirnya ternyata ditunggangi hawa nafsu. Loh ini. Jadi kalau jenengan berbuka, kalau jenengan sudah menghidangkan satu makanan, kira-kira satu hidangan, ya biarkan saja makan dulu. Wong tidak puasa saja, hadis Nabi yang mengatakan tadi, ketika makanan datang, sholat isya pun datang, dahulukan makan baru sholat isya. Apalagi kita seharian puasa, datanglah waktu berbuka. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah luaskan rezeki kita. Rezeki yang halalan thayyibah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tutup dengan pernyataan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man akalal halal sofa qalbuhu, man akalal haram kossa qalbuhu. Siapa yang memakan sesuatu yang halal akan terang hatinya, akan bersemangat berbuat baik, kuat berbuat taat. Tapi siapa yang konsumsinya barang yang haram, kossa qalbuhu, hatinya akan keras, tidak akan tertarik dengan hal-hal yang baik. Semoga sekali lagi Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang luas, yang halal dan barokah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa durina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa talamidi wa talamidatina wa jama'atina ya Allah, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kafatan ammatan al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhushu'ana fala tadrib biha wujuhana ya khairul hasirin. Urzuqna hayatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang penuh dengan kebaikan, wa hayatan mubarakah, kehidupan yang penuh dengan kebarokahan, wa hayatan mardiyah, kehidupan yang penuh dengan ridho dan pertolongan, wa hayatan hani'ah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, wa hayatan karimah, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Alim ya Satar ya Azim ya Jabbar ya Latif ya Qahhar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.